Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini, yang kali ini berjudul Ritual Penolak Jodoh part yang pertama. Cerita pada kali ini ditulis oleh akun yang bernama sid_safta ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kok bisa sih ritual penolak jodoh? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Paranormal atau dukun masih adakah eksistensi mereka saat ini? Di mana kemajuan teknologi informasi yang pesat, segala apa yang ingin diketahui manusia bisa tinggal dicari di mesin pencarian bernama Google. Namun masalah peliknya hati, karena cinta dan nafsu, apakah bisa diselesaikan oleh pengetahuan mesin pencari tersebut? Karena jawabannya tidak bagi sebagian manusia. Maka disinilah seorang gadis duduk berhadapan dengan seorang wanita parubaya yang memakai jilbab warna merah bata yang hanya sebatas leher. Tidak ketinggalan dengan sebatang rokok di tangan kanan wanita tersebut yang sesekali dihisapnya. Rumah dukun tersebut tidak seperti penggambaran rumah dukun dalam cerita-cerita horor yang dilihat gadis itu di film yang pernah ditontonnya. Misalnya rumah berdinding bambu dengan hiasan mistis berkepala binatang, keris dan bau kemenyan. Rumah dukun tersebut jauh dari kesan hal mistis tersebut. Rumah minimalis yang rapi, ada dua kamar yang berhadapan, ruang tamu dan ruang TV berdekatan, hanya tersekat oleh sebuah sofa duduk. Seorang dukun wanita tersebut menatap sang gadis di hadapannya dengan teliti dari kepala hingga kaki, membuat sang gadis menunduk merasa takut. "Wajahmu kurang bercahaya. Dasar kamu nempoek," seru wanita tersebut dengan sarkas. Gadis itu hanya menundukkan kepala, merasa rendah diri akibat ucapan sarkas sang dukun. Wanita tersebut yang mengatakan wajahnya gelap. "Kalau mau menarik perhatian laki-laki, membuat wajahmu bersinar tidak cukup dengan skincare. Kesmah mahal, enggak semua cocok kan?" Masih bertahan dengan menatap tajam pada sang gadis di hadapannya ini, dukun tersebut melanjutkan kembali kata-katanya. "Kamu mau tahu caranya biar wajahmu bersinar nih?" tanya wanita tersebut dengan senyum yang benar-benar misterius pada sang gadis di hadapannya. Gadis tersebut hanya mengangguk. "Bulan ini udah dapat mens belum, Neng?" tanya lagi sang dukun tersebut. Belum bu." Bu," jawabnya dengan ragu pertanda tidak mengerti apa kaitannya wajah bersinar dengan menstruasinya. "Panggil saja saya Bipatma," ucap sang dukun tersebut. Tampaknya ia mengerti kebingungan sang gadis harus memanggilnya dengan sebutan apa. "Nanti kalau mens jangan langsung dibuang ya pembalutnya. Pembalut yang masih ada bekas darah mensnya, usap-usap di wajah Nengnya, kayak lagi diusap pakai sabun wajah itu. Harus dilakukan setiap ganti pembalut selama masih masa menstruasi. Ini ritual yang dipercaya bisa membuat wajah perempuan bersinar." Sang dukun wanita ini menjelaskan dengan panjang lebar dan antusias, sembari mencontohkan gerakan mengusap-ngusapkan wajah dengan pembalut itu. Sang gadis tersebut hanya menatap nanar pada dukun wanita itu, antara mau percaya atau tidak percaya. Bagaimana bisa sebuah pembalut yang pastinya banyak sisa darah kotor harus diusap-usapkan pada wajah macam pakai facial foam? Gadis itu menimbang-nimbang apakah perlu melakukan hal yang sangat aneh ini. Iya Bi,
nanti saya lakuin, jawab gadis itu. Bipatma mengangguk seraya tersenyum tipis atas jawaban gadis tersebut dan kemudian berkata, bagus, nanti ritual selanjutnya siapkan yang ada di catatan ini ya. Bandung petang hari di musim penghujan setiap harinya tidak lepas diguyur tangisan langit tersebut seperti hari ini. Pulang dalam keadaan kehujanan adalah hal yang selalu menyebalkan bagi banyak orang, apapun kendaraan yang dinaikinya. Tidak terkecuali untuk seorang pemuda bernama Sabara yang akrab dipanggil Bara. Cepat-cepat ia memakai jas hujan warna hijau army yang telah diambil di dalam jok motornya. Jarak tempuh tempat kos dengan pabrik tempat ia mencari nafkah tidak terlampau jauh, hanya berjarak kurang lebih 3 km. Karena itu tidak peduli hujan sebesar apapun ia terjang, yang terpenting adalah segera sampai di kamar kos dan segera beristirahat. Hanya butuh 15 menit Bara sudah sampai di tempat kosannya. Segera ia masuk dalam kamar mandi untuk mandi. Beruntung ia mendapat tempat kos yang sudah jadi satu dengan kamar mandi, ya sehingga tidak perlu repot-repot antre dengan penghuni lain. Selepas mandi ia kemudian rebahan di atas kasur dengan posisi telentang. Harusnya ia tahu untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, yakni sholat maghrib. Namun ia kemudian lakukan ibadah wajib itu saat moodnya membaik. Terkecuali untuk sholat Jumat, ia masih melakukannya setiap minggu. Bara terkantuk-kantuk sembari masih memainkan ponselnya. Rasa kantuk sudah tidak dapat ia tahan lagi. Ia tertidur dengan ponsel yang masih menyala, memperlihatkan tampilan ruang chat WA Bara dengan seorang gadis. Rasa-rasanya ia tertidur belum ada 1 jam, tapi kepala bagian belakangnya terasa berat, seluruh badannya terasa kaku. Sangat sulit untuk dia gerakan. Matanya tetap terpejam dan susah untuk dibuka meski berulang kali coba ia buka. Lidahnya keluh dan tertahan. Ingin bersuara dan menjerit tapi tetap tidak bisa. Suaranya tercekat dan tertahan di tengah tenggorokannya. Dalam hati ia merutuk, aku kenapa? Tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Terpaan embusan entah nafas atau angin menyapu wajahnya, membuatnya panik dan juga merasa takut. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ia merasakan hal seperti ini. Tidurnya aman-aman saja. Kini embusan angin itu terasa lebih jelas lagi. Sayup-sayup suara terdengar seperti suara perempuan yang membuang embusan nafasnya. Mendengar hal tersebut meningkatkan rasa takutnya. Sekuat tenaga ia mencoba membuka mata dan juga menggerakkan tubuhnya. Beberapa menit kemudian ia merasa bebas, tidak tertahan seperti beberapa saat yang lalu. Arep-arep, ia yakin itulah yang barusan terjadi kepadanya, yang artinya adalah ketindihan kalau kata orang Jawa. Bara masih tercengang atas apa yang menimpanya. Tidak percaya itulah yang dipikirkannya. Mencoba untuk berpikir positif, mungkin karena kelelahan dalam bekerja sehingga mengalami hal tersebut. Toh ini adalah pertama kali ia mengalaminya, sehingga tidak perlu khawatir. Bara menengok HP-nya dan yang tergeletak di atas kasur itu. Membuka beberapa pesan di WA-nya. Ada pesan dari Iva, seorang gadis dari tetangga desanya, dan ada 1 nama lagi. Nama seorang gadis yang awalnya dekat dengannya, akan tetapi akhir-akhir ini membuat Bara ingin menghindarinya. Gadis itu bernama Muti. Tidak dihiraukannya pesan-pesan tersebut. Perutnya terasa lapar. Ia ingat belum makan malam, ya karena tadi setelah mandi ia ketiduran. Satu hal yang jarang terjadi sebenarnya. Dibukanya laci di bawah meja belajar, ia mengambil 1 bungkus mie instan merek terkenal dengan tagline seleraku itu. Bara menyalakan kompor kecil yang hanya menggunakan gas tabung kecil yang sekali pakai.
Ia memakai kompor itu agar praktis saja, agar tidak perlu ke bawah tempat di mana dapur umum yang disediakan induk semangnya. Aroma mie instan itu menguar ke seluruh penjuru ruangan kamar kosnya. Aroma khas mie instan tersebut seperti alarm bagi cacing-cacing dalam perut Bara. Segera ia menandaskan mie tersebut lengkap dengan kerupuk kurilem, kerupuk khas daerah asal Bara yang sudah ia siapkan di dalam stoples. Sedang asiknya mengunyah makanan, tiba-tiba Sabara mendengar suara embusan orang membuang nafas seperti saat tadi dia mengalami ketindihan. Suara tersebut berasal dari belakang tubuhnya. Mie instan yang mulai dingin itu pun tengah menggantung di mulutnya karena Bara berhenti mengunyah. Tubuhnya menegang akibat suara yang tiba-tiba dan terasa dekat sekali. Bara tidak tahan untuk menolehkan kepalanya ke belakang. "Anjir," seru Bara dalam hati saat ia menoleh ke depan dan hendak melanjutkan makan mie instannya. Begitu kagetnya Bara melihat sepasang kaki pucat yang ia yakin itu adalah kaki perempuan tiba-tiba berdiri di depannya. Pelan-pelan ia mendongakkan kepalanya. Dilihatnya sosok di hadapannya tersebut, sosok perempuan dengan rambut tergerai memakai baju berwarna putih, tampak seperti seseorang yang ia kenal. Ia tercengang dan menganga tidak mampu berkata-kata. Mie instan yang tadi masih menggantung di bibirnya jatuh ke piring. Tubuhnya begitu kaku hingga sulit untuknya bergerak. Sosok di hadapannya masih setia berdiri, memandang Bara begitu lekat dengan seringnya senyuman menakutkan dan menyeramkan. Netra Bara seakan terpaku dan terhipnotis memandang makhluk tidak kasat mata ini. Canggung di tenggorokannya pun naik turun. Pelu di dahi menetes perlahan, tangannya tidak ketinggalan ikutan basah oleh keringat dan mulai dingin. Bara mulai takut dengan sosok di depannya ini. Apa daya ia tidak mampu untuk beranjak pergi. Tiba-tiba saja semua keadaan gelap dan ia tidak sadarkan diri. Hanya mimpi. Gumam Bara bangun dari tidurnya dengan napas pendek tersengal-sengal. Entah kenapa mimpinya tampak nyata. Saat ia lihat kompor kecil yang ia gunakan masak mie instan tadi, ternyata masih berada di atas meja. Tapi sosok makhluk astral tersebut benarkah adalah wajah gadis itu? Bara terdiam di atas kasurnya. Ia masih tidak percaya atas apa yang barusan menimpa dirinya. 40 menit lagi waktunya Bara masuk kerja. Pagi ini ia merasa tidak enak badan, entah merasa sakit atau tidak enak perasaannya. Kejadian semalam masih membekas dan penuh tanda tanya dalam benaknya. Bagaimana mungkin ia bisa mimpi dan bangun 2 kali? Bahkan saat memakan mie instan itu saja, Bara bisa merasakan hal itu begitu nyata. Tapi faktanya justru dia terbangun di atas tempat tidur. Tiba-tiba ia teringat akan sesuatu, yakni mencari bukti apakah dugaannya benar. Maka ia segera berjalan menuju depan kamar mandi yang terletak keranjang sampah berukuran kecil. Tepat, Bara bisa melihat dalam keranjang sampah tersebut terdapat bungkus mie instan. Artinya, kegiatannya memasak dan makan mie instan tersebut adalah fakta, bukan sekedar mimpi. Ia yakin ini bungkus mie instan yang dimasaknya kemarin malam, karena beberapa hari sebelumnya ia tidak memasak mie instan apapun. Tapi bagaimana bisa tertidur dan mimpi penampakan tersebut? Mungkin memang hanya bunga tidur saja, seru Bara dalam hatinya. Mencoba untuk berpikir positif, pulang bekerja Bara tidak langsung menuju ke kosannya. Bara memutuskan untuk membeli makan malam dan camilan dulu. Dia tidak mau ketiduran lagi dan terbangun dalam keadaan lapar seperti kemarin malam. Membayangkannya saja sudah membuat Bara merinding. Sosok yang ia lihat kemarin meski berwajah pucat tapi masih dapat ia kenal. Aneh rasanya bisa membayangkan sosok tersebut dalam wujud yang berbeda. Warung ayam bakar madu dipilihnya untuk menu makan malam.
Sembari menunggu pesanannya selesai, Bara memainkan game online di ponselnya. Tepukan seseorang di pundaknya pun membuat ia terkesiap dan kaget. "Hai Bara," sapa seorang gadis. Yang bertemu dengannya saja, ada hal yang ingin dihindari oleh Bara. "Muti," gumam Bara tampak terkejut. "Lama ya Bar, kita nggak ketemu?" Bara menaikkan alis sebelah kanannya atas pertanyaan Muti tersebut. Seingat Bara, mereka tidak bertemu hanya dalam jarak waktu 2 minggu saja setelah kejadian melakukan ataupun memalukan di kafe waktu itu. Memang gadis bernama Muti ini sering berkunjung ke tempat Bara membawakan beragam makanan. Tetapi setelah kejadian di kafe itu, Muti tidak pernah datang lagi ke tempat kosannya. "Baru pulang kerja ya Muti?" tanya Bara basa-basi, mencoba memecahkan kecanggungan dalam dirinya. Sungguh sebenarnya saat ini ia ingin segera pergi ataupun beranjak dari tempatnya ini. Kalau saja ia tidak ingat pesanannya belum matang dan perut lapar sudah sedari tadi ia lakukan. "Iya, terus lagi pengen ayam bakar madu. Kita ketemu di sini. Jodoh kayaknya kita Bar," kakak Muti. Lagi pernyataan gadis di hadapannya itu saat ini hanya dijawab Bara dengan tawa tipis. Bara tahu itu adalah doa dan harapan gadis bernama Muti ini. Tapi bagi Bara, untuk saat ini entahlah dia belum terlalu ingin melangkah pada hal-hal yang komitmen seperti itu. Kebebasan pemuda yang ia rasakan sekarang memberikan rasa nyaman. Bagi Bara saat ini, tidak apa main-main dulu. Ya meski saat ini ada seorang gadis pula selain Muti yang dekat dengannya. Bara merasa lega ketika pegawai warung ayam bakar madu itu menyodorkan bungkusannya yang aromanya saja sudah menggugah selera. Tidak ingin lama-lama berada di warung ayam ini, Bara kemudian segera berpamitan pada Muti. "Aku duluan ya Mut," tegur Bara pada Muti. "Iya Bara, hati-hati," jawab Muti terselip desahan nada kecewa dalam ucapannya. Bara yang sudah berbalik menuju tempat parkir segera pergi menaiki motor metiknya. Semua hal itu tidak lepas dari pandangan netra Muti. Sorot matanya begitu sendu seakan putus asa. Gadis ini merasa bimbang dan kecewa. Harus apa lagi yang dilakukannya agar pemuda pujaannya bernama Sabara itu mau menerimanya? "Sesulit itukah meraihmu Bar? Apa aku harus melanjutkan melakukan hal itu?" tanya Muti lirih saat sosok Bara sudah menghilang dari pandangannya. Sesamanya di kamar kosannya, segera ia mencuci tangan dan kaki di kamar mandi, lalu makan malam dengan nasi plus ayam bakar madu yang dibelinya tadi. Menu ini memang salah satu makanan favoritnya. Diakuinya bahwa ia sering makan makanan ini bersama Muti. Mengingat Muti, Bara menjadi merasa ada perasaan aneh dalam dirinya. Rasa bersalah, benci, kesal seakan-akan semuanya menjadi satu. Pikirannya menerawang mengingat kejadian kembali di rumah Andri, temannya. Juga kejadian di kafe tempo hari. Sungguh memalukan. Malam itu Bara dan Muti datang ke rumah teman mereka yang bernama Andri. Rumah Andri sudah biasa jadi tempat kumpul-kumpul teman-temannya. Pasangan halal yang baru beberapa bulan menikah itu mengadakan liputan acara makan-makan dengan menu utama, nasi berbumbu rempah, lauk pauk, serta lalapan dan sambal. Rencananya setelah makan bersama, acara akan dilanjutkan nobar Liga Inggris. Acara di rumah Andri itu ya hanya acara biasa, tapi menjadi tidak biasa bagi dua orang, yaitu Bara dan Muti. Rumah Andri yang hanya ukuran tipe 58 itu terasa ramai bagai stadion. Sorak-sorai yang hanya terdiri dari 5 orang pemuda seakan-akan menyamai suara penonton satu stadion saja. Istri sang tuan rumah pun hanya menggeleng pasrah melihat kelakuan suaminya dan para tamunya. Laki-laki dan sepak bola memang tidak terpisahkan. Mereka seakan-akan sudah lupa waktu dan tempat bila begitu asing dengan tayangan berebut bola menggunakan kaki.
Karena acara selesai pada malam hari, ada yang memutuskan menginap dan ada pula yang tidak menginap. Dua orang teman Bara memutuskan pulang karena jarak yang masih cukup dekat dan dirasa aman. Bara dan Muti termasuk yang menginap selain dua teman laki-laki Bara yang lain. Sedangkan Muti merupakan perempuan satu-satunya yang menginap. Pukul 1:30 dini hari, Muti ingin ke kamar mandi dan tentunya ia harus turun ke lantai 2. Muti tidak sadar bahwa saat ini dia hanya memakai tank top saja untuk bagian atas, meski ia juga memakai celana training panjang untuk tidur. Karena rasa kebelat untuk segera membuang hajatnya harus segera dituntaskan sudah tidak tertahankan, Muti tidak memperdulikan bagaimana penampilannya saat ini. Saat ia selesai menuntaskan hajatnya dan membuka pintu kamar mandi, Muti terkejut karena Bara baru lewat dari arah dapur, dan kini Bara tengah menatapnya cukup tajam. Mendadak keadaan menjadi canggung, ia pun salah tingkah dibuatnya. Bara tertegun melihat penampilan Muti saat ini, ia meneguk ludahnya sendiri dengan kasar. Sebagai keturunan Adam berjenis kelamin laki-laki, melihat penampilan Muti yang jauh berbeda dari biasanya, membuat gairah laki-lakinya meningkat. Bukan tanpa alasan bagaimana gairah Bara naik drastis. Salahkan teman-temannya yang saat ini sedang tidur pulas di ruang TV. Saat Andri dan istrinya serta Muti memutuskan untuk tidur dan masuk ke kamar masing-masing, Bara dan beberapa temannya malah asik nonton film 365 hari yang isinya banyak adegan mantap-mantap setelah acara sepak bola berakhir. Muti semakin salah tingkah karena ditatap Bara sedemikian rupa. Namun kakinya seakan-akan tidak mau beranjak meski wajahnya sudah kepalang tanggung menahan malu. Bara sendiri tidak sadar bahwa tatapannya pada Muti bagaikan hewan buas yang hendak ingin menyergap mangsanya. Nuansa malam ini seakan mendukung mengantar gelenyar aneh yang mulai menghigapi keduanya. Muti mencoba mengalihkan bola matanya ke segala arah, sembari menggigit bibir bawahnya menahan rasa aneh dan juga gugup yang dirasakannya. Segera ia mengambil langkah hendak melewati Bara dengan langkah ragu. Saat Muti hendak berjalan ke arah lantai atas, justru Muti malah bersinggungan kulit dengan Bara. Stimulus yang sedari tadi menggiring keduanya untuk menyalurkan getaran dan rasa yang perlahan menguat ingin dimuntahkan. Respon keduanya pun sungguh tidak terduga. Entah siapa yang memulai, kini jarak Bara dan Muti mulai terkikis. Perlahan bibir mereka sudah saling kecup tipis. Namun beberapa detik kemudian justru bibir mereka bertemu dengan semakin tidak terkendali dan berubah menjadi agak kasar. Dua orang ini seakan lupa bahwa mereka saat ini sedang berada di dapur rumah orang. Bara membawa Muti menuju lantai atas, entah setan jenis apa yang merasuki mereka berdua saat ini. Bara seakan lupa bahwa katanya dia tidak mencintai Muti. Tapi faktanya justru kini dia berada di atas tubuh Muti. Muti sendiri seperti hilang kesadaran, bodoh atau apa ia tidak tahu. Sempat Muti berpikiran sekilas mungkin ini adalah jalan ninja meski sesat untuk mendapatkan Bara. Walaupun sebenarnya hal ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya, mereka berdua di kamar lantai atas melakukan hal yang terlarang. Meski memang mahkota Muti masih tidak sampai diambil oleh Bara, tetapi tetap saja keduanya telah tampil polos dan telah meraih dan mengenal apa itu kepuasan. Keduanya melanggar batasan yang harusnya hanya boleh ditunjukkan pada mahramnya yang berhak. Usai melakukan hal tersebut, rasa kantuk menyerang mereka berdua. Bara hanya tertidur beberapa saat ibaratnya. Kemudian ia terbangun. Bara sadar bila tidak segera kembali ke tempat tidurnya semula akan menimbulkan kecurigaan pada temannya yang lain. Bahkan tidak memungkinkan kejadian yang lebih parah akan terjadi. Dan Bara tidak akan pernah siap dan mau untuk resikonya. Ditatapnya Muti yang saat ini sudah terlelap tidur, ada rasa penyesalan yang tidak mampu ia jelaskan. Ada rasa khawatir akan apa yang akan terjadi padanya di kemudian hari.
Bara pun segera berpakaian kembali dan segera turun ke bawah. Saat ini Bara butuh tidur, biarlah yang esok ya diselesaikan esok. Bara yang masih terbayang kejadian hilafnya bersama Muti dikejutkan dengan dering di ponselnya. Tertera nama si pemanggil adalah Iva, gadis dari desa tetangga sebelah yang juga menaruh hati kepadanya. Segera diangkatnya panggilan tersebut. Waalaikumsalam, Neng Iva. Iva ganggu AA, Nak? Enggak kok, baru selesai makan. Ada apa nih? Enggak apa-apa. Telepon AA boleh kan? Ya boleh dong. Luka kena air coklat berbekas nggak, Neng Iva? Bekas sedikit tapi nggak apa-apa kok. Oh, waalaikumsalam. Setelah sesi telepon dengan Iva berakhir, Bara segera masuk ke kamar mandi untuk segera membersihkan dirinya. Sepertinya fisiknya akhir-akhir ini memang mudah lelah. Entah karena apa, 2 malam kemarin dan malam ini pun rasanya ada banyak hal berbeda yang dirasakan Bara. Terutama pada hawa ruangan kamarnya yang berbeda dari biasanya. Tapi sekali lagi, Bara tidak ingin berpikir macam-macam. Mungkin memang karena kelelahan bekerja di pabrik, begitulah dalilnya. Dalam lelap tidurnya, kembali Bara bermimpi. Di mimpi tersebut Bara sedang membuat sketsa wajah yang tampak seperti wajah perempuan, tidak lain adalah sosok Muti. Awal-awalnya Bara saat menggambar sketsa tersebut tersenyum riang. Namun saat melihat hasilnya yang telah jadi, Bara ketakutan melihat hasil gambar sketsa wajah buatannya sendiri sangat berbeda dari awal yang dia buat. Gambar ini lebih mirip lukisan menyerupai kuntilanak berwajah Muti yang memakai baju tidur panjang berwarna merah dengan rambut panjang menjuntai hingga ke bawah. Gambar tersebut berlatar gelap sepenuhnya, seperti goresan tinta hitam yang dibuat asal. Namun sosok berbaju merah ini dengan sangat jelas menampilkan wajah Muti dengan tatapan mata yang tergambar tajam dan mengeluarkan air mata. Bara ketakutan melihat hasil gambarannya sendiri. Saat tubuhnya bergetar, saat itulah Bara membuka mata, segera melompat dari atas kasurnya dan diambilnya air minum dari dispenser. Wajahnya begitu tegang, lagi-lagi mimpi itu tampak nyata. Ada apa ini? Mengapa selalu sosok Muti yang ia impikan? Kali ini pun sosok Muti tampak begitu menakutkan. Kembali Bara pada peraduan tidurnya. Matanya sungguh masih mengantuk, namun ia berharap dan berdoa dalam hati agar tidak mengalami kembali mimpi aneh tadi. Sebelum menutup mata, Bara melihat jam dalam ponselnya. Tepat pukul 1 dini hari. Bara mencoba rebahan di atas kasur busanya. Meski tidak dapat memejamkan mata, ia berusaha keras agar bisa tertidur kembali. Masih dalam keadaan mata terpejam, tiba-tiba seluruh anggota tubuh Bara seperti mengalami lumpuh. Sangat susah untuk digerakkan. Meski coba untuk menggerakkan kaki dan tangannya, seakan-akan ada yang menahan dari atas tubuhnya. Ada suara desis tepat di depan wajahnya. Bara masih belum berani membuka matanya. Ia hanya berusaha menggerakkan badan sebisanya. Bisa Bara rasakan bahwa di hadapan tubuhnya yang terlentang ini ada sosok makhluk tidak tahu apa itu bentuknya. Karena Bara tetap tidak bisa dan tidak berani membuka matanya. Hingga akhirnya ada suara pelan mirip seperti seseorang yang sedang mendesis menyebut Bara, memanggil namanya kah? Atau pendengaran Bara saja yang sudah mulai tuli mungkin. Bara tidak tahu tubuhnya masih terasa kaku. Rasa takut kini menyelimutinya. Sebisa mungkin ia merapal doa-doa dalam hati, meski hanya menghafal doa-doa umum saja. Bara memang bukan seorang religius, tapi setidaknya untuk bacaan sholat masih mampu ia hafalkan, meski melakukannya jarang-jarang. Entah karena doa yang ia rapalkan atau memang gangguan itu telah hilang, tangannya mulai bisa digerakkan kembali, mata yang awalnya terpejam kini bisa ia buka. Sesak yang menghibur dadanya tadi itu begitu plong rasanya.
Para merasa lega, namun ia sadar bahwa ia kembali mengalami ketindihan. Mengapa bisa beruntun dalam 2 malam ini? Normalkah semua ini? Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya, yaitu part yang kedua ya teman-teman. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya dan bagaimana kelanjutan cerita petualangan dari Bara ini, kita tunggu saja di part-part yang selanjutnya. Nah, sekian dan terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport channel ini. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum, kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Nah, sampai bertemu di video terbaru selanjutnya ya teman-teman, dan juga part selanjutnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.